Setiap hari, Lastri selalu termenung. Entah apa salahnya, hingga nasib hidupnya seperti ini. Semakin hari hidupnya semakin susah. Semakin sulit mencari penghasilan. Untuk makan sehari-hari saja, Lastri pun belum tentu ada. Terlebih dia seorang janda. Entah janda seperti apa yang membuat suami Lastri kepincut. Apakah janda itu sangat cantik, sangat semok, atau kulitnya putih mulus? Mungkin tidak seperti Lastri yang kulitnya hitam dan kucel. Atau mungkin juga apem jandanya lebih legit kali ya. Lebih empuk, dagingnya tebal, dan banyak bulunya. Rupanya suami Lastri sudah benar-benar hilang akal sehatnya. Dia tega meninggalkan anaknya yang tentunya masih membutuhkan sosok seorang ayah. Semenjak ditinggal ayahnya, anak Lastri selalu murung. Jarang keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya. Dalam hatinya, dia malu sama teman-temannya. Karena teman-teman anak Lastri suka mengejeknya. Dengan ejekan, "Yi Bapak Vino pergi cari mama lagi." Hai sambil mereka tertawa. Hal itu yang membuat hati Vino sedih dan menjadikan trauma yang mendalam bagi Vino. Suami Lastri atau ayah Vino merupakan seorang yang pekerja keras, sehingga banyak wanita yang tertarik padanya. Sebenarnya si janda gatel itu sudah lama suka sama suami Lastri, dan diam-diam mencoba untuk mendekati suami Lastri. Kebetulan tempat tinggal janda gatel itu satu arah dengan jalan, di mana tempat suami Lastri bekerja. Setiap suami Lastri berangkat atau pulang kerja, si janda itu menggoda dan mengajaknya untuk mampir ke rumah. Awalnya suami Lastri mengabaikan godaan janda itu, tapi karena terlalu sering dan tiap hari bertemu, maka lama-lama suami Lastri tergoda juga. Apalagi setiap hari, penampilan janda gatel itu semakin glowing. Dan juga ditunjang penampilan dan cara berpakaiannya yang seksi dan sedikit terbuka. Mata laki-laki manapun pasti akan tergoda. Tidak seperti Lastri yang berkulit gelap dan kucel. Karena setiap hari Lastri sibuk mengurus rumah dan waktunya banyak dihabiskan di dapur. Hingga dia tak ada waktu lagi untuk mengurus diri sendiri. Untuk perawatan kecantikan dan skincare. Jadi dia memilih untuk melakukan hal lain untuk keperluan suami dan anaknya. Tapi semua totalitas yang diberikan Lastri dibalasa dengan pengkhianatan oleh suaminya. Karena diam-diam suami Lastri kepincut dengan janda itu dan menjalin hubungan. Awalnya Lastri tak menaruh curiga dengan hal itu, karena suami Lastri tak pernah telat pulang kerja. Begitupun saat berangkat kerja, selalu berangkat di waktu yang seperti biasanya. Karena setiap sore, anak Lastri selalu menyambut ayahnya pulang. Tapi lama-lama suatu keanehan terjadi. Suami Lastri mulai telat pulang, yang awalnya telat setengah jam. Makin hari semakin bertambah hingga 1 jam. Semula 3 hari sekali telat pulang kerja. Dan makin lama menjadi hampir tiap hari telat pulang. Setiap ditanya oleh Lastri, kenapa telat pulang kerja? Apakah ada lemburan kerja di pabrik? Jawabnya selalu, tidak ada lembur. Cuma ada sedikit masalah di kerjaan. Mendengar jawaban seperti itu dari suaminya, Lastri pun diam dan tak melanjutkan membahas hal itu lagi. Hingga suatu hari, suami Lastri tak kunjung pulang dari kerja. Hingga malam tiba, Lastri menunggu suami tak juga sampai rumah. Dan anak Lastri pun sudah tertidur karena capek dari sore menunggu ayahnya pulang. Timbul kekhawatiran di hati Lastri. Kemanakah suamiku? Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk pada suamiku, ucapnya dalam hati sambil menahan rasa khawatir. Tapi di sisi lain, suaminya ternyata mampir ke rumah janda gatel itu.
bukan hanya makanan atau secangkir kopi yang disuguhkan oleh janda itu untuk suami Lastri, tapi kue donat kenyal dengan topping lumer yang sangat menggoda selera para pria, layaknya orang pacaran yang menahan rasa kangen. Mereka langsung berpelukan dan bercumbu hingga lupa diri. Sementara itu, Lastri masih menunggu suaminya hingga menjelang pagi. Bayangan suaminya pun tak kunjung tiba. Disitulah timbul kecurigaan dalam hati Lastri. Apakah suaminya pulang ke rumah janda itu? Karena tak sedikit orang yang melihat setiap sore suami Lastri sering mampir ke rumah janda itu. Tapi Lastri mengabaikan omongan orang dan lebih percaya kepada suaminya, bahwa suaminya tak melakukan hal yang aneh-aneh. Apalagi selingkuh atau main perempuan, apalagi janda. Tapi kepercayaan Lastri ke suaminya mulai pudar dengan kejadian malam itu. Hingga sore hari di hari berikutnya, suami Lastri pun pulang. Lastri pun menanyakan perihal kejadian semalam. "Kemana kamu, Mas? Kenapa semalam kamu tidak pulang?" tanya Lastri dengan sedikit kesal. Dengan santai suami Lastri menjawab, "Tidak kemana-mana, cuma mampir ke rumah teman saja semalam." Dengan kesal Lastri pun berkata, "Tidak kemana-mana bagaimana? Tidak biasanya kamu begitu. Apa kamu pulang ke rumah janda gatal itu?" "Janda siapa yang kamu maksud?" jawab suami Lastri, membalas dengan wajah kesal juga. "Vina, iya kan? Janda baru yang kegatalan sama kamu itu. Kasihan anak kamu, Mas, nungguin kamu dari sore sampai tengah malam. Malah kamu gak pulang," ucap Lastri. "Jangan sembarangan kamu ngomong," ucap suami Lastri. "Aku semalam nginep di tempat Udin." "Emang ada acara apa di Udin? Kenapa pakai nginep segala?" tanya Lastri ke suaminya. "Apa Udin lagi ada pesta? Lagi hajatan apa? Kenapa hanya kamu yang kesana? Tetangga kita semua kenal Udin. Tapi kenapa mereka nggak datang? Kenapa mereka nggak diundang?" "Aku dan Udin semalam cuma minum saja," jawab suami Lastri, sembari pelankan suaranya. "Kamu mabok? Mabok minuman? Apa mabok janda glowing itu? Gimana? Lebih anak apem janda ya? Lebih legit dan klesat." "Tidak, aku tidak bersama janda itu," jawab suami Lastri. "Alah, mana ada maling ngaku. Aku tahu, Mas. Kamu habis ngapain aja sama janda itu?" ucap Lastri. "Memang saya melakukan apa? Saya tidak melakukan apa-apa," jawab suami Lastri. "Jangan bohong kamu, Mas. Aku tahu baju kamu bahu keringat perempuan itu. Dan tubuh kamu, Mas, bawa aroma parfum dia. Kamu pulang hari ini, Mas. Kamu membawa aura iblis dari perempuan dajjal itu. Perempuan perusak rumah tangga orang. Janda gatel, pelakor dia, Mas," ucap Lastri dengan nada tinggi. Karena ucapan Lastri yang selalu memojokkan suaminya, akhirnya suami Lastri mengakui apa yang dia lakukan semalam, bahwa dia telah berkencan dengan janda itu dan menginap di rumahnya. Suasana makin panas. Lastri termakan cemburu dan emosi Lastri memuncak. Karena saking tidak bisa menahan emosi dan cemburu, akhirnya Lastri memberi dua pilihan kepada suaminya. Pilih Lastri atau janda gatal itu. Suatu pilihan yang berat bagi suami Lastri. Jika memilih janda itu, suami Lastri harus rela meninggalkan anaknya. Tapi jika memilih Lastri, dia merasa Lastri sudah tidak menarik lagi baginya. Penampilan Lastri yang kucel, berkulit gelap dan tubuhnya yang kurus, itu yang membuat suami Lastri tak bergairah lagi kepada Lastri. Sebaliknya, janda baru itu berkulit kinclong, bertubuh seksi. Apalagi teringat kejadian semalam. Betapa dahsyatnya permainan janda itu. Itu menjadi pertimbangan suami Lastri untuk memilih meninggalkan Lastri dan anaknya demi hidup bersama janda gatal itu. Atas kesepakatan yang telah diputuskan bersama.
Lastri pun harus ikhlas dan menerimanya. Kini Lastri resmi menjadi janda dan mengurusi anaknya seorang diri, juga merawat ibunya yang sudah tua. Bagaimana nasib Lastri selanjutnya setelah ditinggal suaminya? Lanjut ke part 2.